Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama kembali. Pada minggu-minggu kemarin kita sudah belajar mengenai perbedaan antara pernyataan, kemudian kalimat terbuka, dan ingkaran atau negasi. Selain itu kita juga sudah belajar mengenai pernyataan majemuk, yaitu dua buah pernyataan yang digabungkan. Ada 4 jenis yang kita pelajari, yaitu konjungsi, kalimat atau pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan, dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Kemudian ada lagi disjungsi, dua buah pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau. Selanjutnya ada implikasi, dua buah pernyataan yang dihubungkan dengan jika pernyataan P atau jika P maka Q. Kemudian yang terakhir adalah biimplikasi, jika dan hanya jika. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kesetaraan pernyataan majemuk. Apa itu kesetaraan pernyataan majemuk? Dua pernyataan majemuk akan disebut setara atau ekuivalen jika kedua pernyataan itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya. Dan di mana kesetaraan pernyataan majemuk ini dilambangkan dengan 3 buah garis sejajar. Ini namanya notasi. Nah, ini adalah notasi setara atau ekuivalen. Oke, kita ulang. Dua buah pernyataan majemuk disebut setara atau ekuivalen jika kedua pernyataan itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Betul-betul sama, ya. Jadi kalau misalnya ada contohnya, kita bisa lihat di buku cetak kalian halaman 14, perhatikan. Nah, ini ada dua buah pernyataan atau dua buah kalimat majemuk. Dua buah pernyataan majemuk. Ini negasi P atau Q dengan P implikasi Q. Ternyata empat-empatnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika pernyataan P-nya BBSS, kemudian Q-nya BSBS, ini sudah ditentukan. Ternyata untuk negasi P atau Q dengan P implikasi Q akan memiliki nilai kebenaran yang sama persis. Ini di atas B sama, kemudian SS, kemudian BB, BB. Ini yang dinamakan dengan sama atau setara. Ya, jadi jenis kalimat majemuknya berbeda. Yang satu adalah disjungsi dan yang satu adalah implikasi, tetapi memiliki nilai kebenaran yang sama persis. Ini yang disebut dengan setara atau ekuivalen. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pernyataan penyangkal atau ingkaran. Pernyataan penyangkal atau ingkaran. Atau ingkaran. Ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ingkaran dari konjungsi. Nah, ini berarti ingkaran P disjungsi Q akan ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Tolong perhatikan di sini. Ingkaran dari sebuah konjungsi P dan Q itu akan ekuivalen atau sama dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Jadi kita bisa kita lihat misalnya contohnya, ya, kita punya sebuah kalimat misalnya contohnya apa nih?
Misalnya contoh misalnya kita memiliki sebuah pernyataan langit mendung dan hari hujan. Oke, langit mendung dan hari hujan. Ini berarti langit mendung itu kita bisa jadikan sebagai pernyataan pertama atau P. Hari hujan kita nyatakan atau kita anggap sebagai pernyataan Q. Dan ini adalah hubungan dua buah pernyataan yang dihubungkan dengan kalimat majemuk dan, berarti ini adalah konjungsi. Ya. Sekarang bagaimana ingkaran P dan ingkaran P, ingkaran P dan Q, berarti langit mendung dan hari hujan ini akan memiliki nilai yang sama dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Nah, di sini kita lihat, silakan kalian lihat halaman 15 nih, halaman 15-nya. Kurang jelas ya. Halaman 15. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi. Sip. Oke ya. Silakan kalian lihat tabel kebenarannya. Ini pernyataan P-nya betul-betul salah-salah, pernyataan Q-nya betul salah ya. Kemudian kita ketemukan jika P dan Q itu bernilai benar, salah. Ingkarannya berarti kalau P dan Q-nya bernilai benar, maka ingkarannya akan bernilai salah. Kemudian jika salah maka bernilai benar. Terbalik ya, tinggal dibalik. Nah, ternyata untuk negasi dari P dan Q itu akan memiliki nilai kebenaran yang sama atau ekuivalen dengan negasi P, negasi Q. Sama-sama SBB. B ini juga SBBB. Jadi kalau misalnya ada contoh seperti ini, langit mendung dan hari hujan, maka bagaimana ingkarannya? Ingkarannya berarti yang sesuai dengan ini, berarti langit mendung dan hari hujan ini akan ekuivalen dengan jika langit tidak mendung atau hari tidak hujan ya. Langit mendung dan hari hujan akan ekuivalen dengan langit tidak mendung atau hari tidak hujan. Oke ya. Jadi ingkaran dari langit mendung dan hari hujan akan memiliki nilai yang sama atau ekuivalen dengan langit tidak mendung atau, dan berubah jadi atau, hari tidak hujan. Oke. Paham? Kemudian itu tadi ingkaran dari konjungsi. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa ingkaran dari P dan Q akan memiliki kesamaan atau ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Yang kedua, berarti yang kedua itu nanti ingkaran
dari disjungsi. Untuk ingkaran dari disjungsi, berarti ingkaran P disjungsi Q, ingkaran dari P atau Q itu akan ekivalen atau sama dengan ingkaran P dan ya, ingkaran P dan ingkaran Q. Oke, jadi tinggal yang berubah adalah tadinya tanda konjungsi di sini berubah menjadi tadinya tanda disjungsi berubah menjadi tanda konjungsi. Tolong diingat kembali ya. Jadi contohnya misalnya Tina rajin belajar atau Tina rajin belajar atau suka membaca. Nah, misalnya ada sebuah contoh seperti ini, Tina rajin belajar atau suka membaca. Bagaimana bentuk ingkarannya? Bentuk ingkarannya akan menjadi Tina. Jadi ingkarannya adalah Tina tidak rajin belajar dan tidak suka membaca. Ya. Jadi di sini, nah ini yang membedakannya. Ya. Jadi kalau ada sebuah pernyataan majemuk, Tina rajin belajar atau suka membaca. Bagaimana ingkarannya? Ingkarannya akan sama atau ekivalen dengan ingkaran dari P dan ingkaran Q. Berarti ini yang tadinya P, ingkarannya berubah. Yang tadinya Tina rajin belajar, berarti ingkarannya menjadi Tina tidak rajin belajar. Kemudian yang tadinya pakai atau berubah menjadi ini yang dihubungkan dengan atau berubah menjadi dan. Berarti di sini berubah jadi dan. Ya. Kemudian suka membaca. Suka membaca ini Q. Pernyataan Q. Bagaimana ingkarannya? Ingkarannya menjadi tidak suka membaca. Paham? Oke, dan yang ketiga nanti dilanjut dengan ingkaran dari implikasi. Kalau ingkaran dari implikasi berarti ingkaran P implikasi Q itu dia akan sama atau ekivalen dengan P dan ingkaran Q. Tolong perhatikan. Ya. Berarti nanti kalau misalnya contohnya jika contohnya apa ya? Jika Tuti rajin menabung, maka Tuti kaya misalnya. Jika Tuti rajin menabung, maka dia kaya misalnya. Nah, bagaimana bentuk ingkarannya? Berarti bentuk ingkarannya akan sama dengan P dan ingkaran Q.
P-nya apa? Tuti rajin menabung. Ini P. Dia kaya, ini Q. Berarti bagaimana bentuk ingkarannya? Tuti rajin menabung dan dia tidak kaya. Ya, jadi ingkaran dari jika Tuti rajin menabung maka dia kaya, bentuk ingkarannya akan menjadi Tuti rajin menabung dan dia tidak kaya. Begitu. Bagaimana anak-anak, paham? Oke. Yang terakhir, bentuk ingkaran dari biimplikasi. Ya, ingkaran dari biimplikasi yang ketiga. Yang keempat sekarang, terakhir. Ingkaran dari biimplikasi. Ingkaran P biimplikasi tanda panahnya ada 2, ya, maka dia akan setara atau sama dengan boleh ingkaran P biimplikasi dengan Q, boleh juga dengan P dari Q, boleh juga dari P dan negasi Q, atau Q dan negasi P. Oke, ya. Jadi di sini nih yang kita sering pakai. Oke, ya. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya sebuah kalimat, ayah pergi jika dan hanya jika ibu ikut. Maka bagaimana bentuk ingkarannya? Bentuk ingkarannya akan menjadi ayah tidak pergi jika dan hanya jika ibu ikut. Boleh juga ayah pergi jika dan hanya jika ibu tidak ikut. Ya, ada beberapa pilihan yang bisa kamu ambil untuk menjadikan ingkaran dari biimplikasi. Oke. Jadi kita selesai untuk bentuk ingkaran dari kalimat majemuk atau pernyataan majemuk, ingkaran dari. Jadi kita punya tadi ada 4 bentuk ingkaran. Kesimpulan, ya, ingkaran dari negatif yang pertama, ingkaran dari P dan Q itu dia akan ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Kemudian yang kedua, ingkaran dari P atau Q itu akan setara atau ekuivalen dengan tinggal kita balik aja tandanya. Yang ketiga, ini untuk konjungsi, ini untuk disjungsi. Kemudian untuk implikasi, berarti dia akan setara dengan begini, ya, P dan ingkaran Q. Dan yang keempat, untuk ingkaran dari implikasi, dia akan setara dengan P dan ingkaran Q, ya, atau Q dan ingkaran P. Ini adalah hal yang kita pelajari untuk
Nanti berikutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, yang terakhir sedikit, kita akan mempelajari tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Perhatikan sekali lagi, tolong dipahami ya. Oke, dan yang terakhir kita akan belajar tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi dari sebuah implikasi P atau Q ya, ini implikasi. Ini dapat dijadikan menjadi beberapa bentuk implikasi baru. Ada 3, yaitu bisa dibentuk menjadi converse, kemudian inverse, dan kontraposisi. Ya. Nah, kalau kita punya implikasi misalnya P, jika P maka Q, bagaimana dengan converse-nya? Converse-nya tinggal dibalik. Converse-nya menjadi jika Q maka P. Kemudian bagaimana dengan inverse-nya? Kalau inverse-nya berarti tinggal negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Sedangkan untuk kontraposisi kebalikan dari inverse. Berarti ini adalah negasi Q maka negasi P. Oke. Nah, contohnya apa contohnya? Contohnya jika ada sebuah pernyataan, jika ada gula maka ada semut. Ini sebuah implikasi biasa. Jika ada gula, ini berarti pernyataan P, maka ada semut, ini pernyataan Q. Sekarang bagaimana converse-nya? Converse-nya berarti jika ada semut kan dibalik, converse-nya itu kebalikan. Yang tadinya jika P maka Q menjadi jika Q maka P. Berarti jika ada semut maka ada gula. Paham? Kemudian bagaimana dengan inverse-nya? Inverse-nya, jika ada implikasi P, jika P maka Q, maka inverse-nya negasi P, maka jika negasi P, maka negasi Q. Berarti tetap seperti ini, berarti di sini jika, karena negasi atau ingkaran berarti jika tidak, ada kata tidak, jika tidak ada gula, maka ingkaran lagi dari Q. Nah, maka tidak ada semut. Tidak ada semut. Sekarang kontraposisinya. Kontraposisinya berarti, nah tinggal dibalik, kebalikan dari inverse. Berarti jika tidak ada semut, maka tidak ada gula. Jika tidak ada semut, maka tidak ada gula. Oke, pembahasan kita hari ini selesai. Insya Allah nanti kita akan jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan langsung ke Ibu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.